Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Diberikan nama Yesus kepadanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika bayi Yesus berumur 8 hari, mereka, bapak dan ibunya, membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22. Itu adalah ketetapan Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap kelahiran anak laki-laki bagi bangsa Israel. Hal itu disebut pentahiran bagi setiap bayi laki-laki. Bayi Yesus dibawa ke Yerusalem, artinya dibawa ke Bait Allah. Memang Bait Allah hanya ada di Yerusalem, sedangkan sinagog ada di berbagai tempat di mana saja orang-orang Yahudi berada. Bait Allah biasanya disebut Temple of God, Lukas 2 ayat 27, atau Ka'bah, sedangkan sinagog disebut rumah ibadat, Lukas 4 ayat 16. Bayi Yesus pertama kali dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah yang di Yerusalem. Bait Allah itulah yang dibangun kembali oleh bangsa Israel dari keturunan Yehuda setelah sekembalinya dari pembuangan di Babilonia. Bayi Yesus dibawa ke Bait Allah. Itu adalah untuk upacara yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Upacara yang dilakukan adalah bayi Yesus disunatkan, dan itu disebut pentahiran atau upacara penyerahan kepada Tuhan. Dan ketika itulah nama Yesus diberikan kepadanya, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Peristiwa upacara pentahiran bayi Yesus di Bait Allah di Yerusalem ketika baru berumur 8 hari kemungkinan adalah saat sebelum bayi Yesus dibawa lari ke Mesir oleh orang tuanya atas perintah malaikat Tuhan. Itu berarti setelah para gembala
yang dari padang datang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem terbaring di dalam palungan. Dan sudah pasti setelah orang-orang Majus dari timur sudah pulang dari kunjungan, melihat dan menyembah bayi Yesus di Bethlehem. Pemberian nama Yesus kepadanya adalah sesuai dengan petunjuk Tuhan lewat malaikatnya. Nama yang sangat penting dan mengandung arti sesuai dengan misinya. Nama itu bermakna Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama lain juga diberikan kepadanya, yaitu Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Dengan demikian, kehadiran Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga berarti Allah menyertai kita. Oh, alangkah indahnya jika kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Maka itu berarti Yesus akan menyelamatkan kita dan Allah bersama dengan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi sahabat sejati bagi Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.